Halo teman-teman sahabat Tundo 52 Alami, apa kabar semuanya? Berharap teman-temanku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya mengajak sahabat-sahabatku sekalian untuk melihat dan memperhatikan ciri koloni kelulut itama dengan cara memperhatikan dari sekitaran luar sarang, atau yang saya maksud adalah dengan melihat corongnya. Jadi ada berbagai macam variasi corong kelulut itama dan ada hal-hal yang memang harus kita perhatikan. Dan seperti apa corong kelulut itama yang kita melihat koloninya kuat, dan sehingga ini bisa menjadi referensi bagi kita, baik itu pemula maupun teman-teman yang sudah beternak maupun yang berencana untuk membeli bibit ya, sehingga ini bisa menjadi penambah referensi bagi teman-teman. Dan jika video yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman peternak atau pemula, jangan lupa memberikan like, komen, share, dan bahkan subscribe, karena subscribe itu adalah gratis. Izinkan saya memperkenalkan dulu di tempat saya, teman-teman. Kebetulan yang saya pelihara satu jenis saja, yaitu Heterotrigona itama. Nah, ini ada berbagai macam bentuk corong ya. Ini salah satunya begini, dia agak-agak coklat tapi agak-agak coklat pucat gitu. Nah, ini koloninya juga cukup aktif. Kita lihat lagi di yang lainnya. Dan ada lagi yang seperti ini corongnya, teman. Ada yang coklat begitu ya. Dan ini cukup mengkilat, dan ini agak memanjang juga corongnya. Nah, ini juga yang lain, sahabat-sahabatku sekalian. Corongnya juga agak pendek gitu ya, pekerjanya cukup aktif. Nah, berikutnya juga ada yang corongnya agak-agak pucat begitu, dan aktif juga pekerjanya. Nah, ini juga teman-teman ya, ada berbagai macam bentuk corong kelulut itama ya. Nah, sahabat Tundo 52 Alami, apa sih yang menjadi tanda atau ciri-ciri bagi kita sebagai pemula melihat bahwa koloni kelulut itama itu memang dia kuat dan aktif gitu ya? Teman-teman, panjang pendeknya corong kelulut itama itu ya tidak mempengaruhi atau tidak menjadi tolak ukur, teman-teman, bahwa kalau dia panjang maka ini bagus, kalau dia pendek ini bagus. Oh tidak, itu tidak, sama sekali tidak. Jadi yang penting yang mau kita lihat itu adalah penampakan corongnya itu segar ya, teman-teman. Segar. Terus yang kedua adalah di sekitaran corongnya ya, pekerjanya juga aktif ya, atau banyak aktivitas lebah di sana. Jadi ini menjadi salah satu tanda utama bagi kita bahwa kelulut itama tersebut adalah ya kuat gitu ketika mereka beraktivitas keluar masuk gitu ya. Jadi itu menandakan bahwa aktif sekali di situ para pekerja di sana. Jadi mereka kan sibuk juga ya mencari kebutuhan mereka ya, baik itu resin, polen maupun juga nektar gitu ya. Jadi ini salah satu tanda pertama ya. Terus yang kedua adalah kondisi corongnya yang terawat. Jadi corong kelulut pekerjanya yang aktif ya, terlihat rapi dan kokoh ya. Nah, ini kita bisa melihat ya, kalau di tempat saya ini bagian corongnya ini cukup mengkilat ya, teman-teman. Jadi ini terlihat sekali kalau koloni kelulut itama ini ya sering merawat ya, sering melewati ini dan merawat corongnya sendiri, teman-teman. Jadi kayak ini banyak mengkilat-mengkilat begitu tuh, jadi kelihatan kalau kelulut itama kita tuh aktif mencari resin, dan mereka terus memperbaharui dan memperbaiki ya. Yang berikutnya adalah, coba lihat teman-teman, ini corongnya itu terbuka lebar ya. Ini membuka lebar karena mereka sendiri yang mengerjakannya, teman-teman. Mereka mengatur seperti apa ukuran untuk mereka ya. Dan ini salah satu tanda bagi kita peternak atau bagi pemula yang mencari bibit. Nah, ini pastikan bahwa corongnya terbuka lebar, teman-teman ya. Dan pekerjanya banyak di luar seperti ini ya. Ini mereka berjaga. Nah, ini termasuk super sih ya.
hal yang berikutnya adalah warna propolis atau corong di luarnya itu segar gitu. Jadi ini menandakan bahwa koloni ini memang kuat gitu dan sering diperbarui oleh pekerjanya sendiri. Nah, selain itu juga bahwa tidak ada tanda-tanda penyakit ya, seperti jamur ya yang di sekitaran corongnya. Jadi itu juga menjadi indikator ya. Selain itu teman-teman, bahwa kalau di tempat saya memang aroma khas bau propolis itu dan wangi gitu. Nah, ini menjadi kunci juga ya. Jadi kalau dia ada aroma khas dekat sarangnya di daerah-daerah corong, itu memang tercium kok teman-teman. Kalau bagi penciuman yang tajamnya, jadi ini bisa melihat atau bisa merasakan langsung, mencium aromanya, ada bau khas dari propolis, wangi, enak baunya, kayak terapeutik gitulah. Dan yang terakhir teman-teman, di corongnya itu sendiri tidak ada penyumbatan. Nah, bisa kita lihat corong saya yang ini, yang kelulut utama ini. Nah, ini pekerjanya atau kelulut utamanya ya sangat aktif ya, mereka berada di sekitaran sarang ini ya, sampai mengkilat-mengkilat teman-teman, diolesi resin-resinnya ya sendiri. Dan ini juga mereka punya aroma khas ya teman-teman, setiap koloni itu, karena walaupun mereka sejenis Itama, tetapi kalau diserang oleh koloni lain itu mereka bisa mencium aroma yang bukan dari satu koloni dengan dia. Jadi ini kehebatan koloni kelulut Itama ini. Ini contoh kelulut Itama yang melemah. Ya, di sini sudah tidak ada aktivitas, corongnya sudah menutup, dan ya ini tanda-tanda menuju kepunahan teman-teman.